Saya ingin sekolah di Darul Ma'arif, tapi dengan berbagai macam bahasa. Bisa Bang ya? Boleh, kita Boleh. coba ya. Oke, kita dengarkan. Saya ingin belajar di Darul Ma'arif. Ya. Itu dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Inggris, I want to study in Darul Ma'arif. Oke. Oke. Dalam bahasa Prancis, je veux étudier dans l'école de Darul Ma'arif. Seperti itu. Dalam bahasa Spanyol, yo quiero estudiar en la escuela de Darul Ma'arif. Hala Madrid. Hala Madrid. Vamos. Iya. Bahasa Rusianya, я хочу учиться в этой школе Darul Ma'arif. Kemudian bahasa Arab kita semua tahu, ana urid an adrusa fi hadhil madrasah Darul Ma'arif. Mungkin kemampuan saya terakhir bahasa Turki ya. Ben bu okulda Darul Ma'arif öğretmek istiyorum. Atau bahasa Cinanya ada tambahan, 我喜欢学习在这学校 Darul Ma'arif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat DM. Alhamdulillah. Kali ini kita berjumpa lagi di DM Podcast. Kali ini nggak sama Akhi Agam lagi ya. Mudah-mudahan pada kangen tuh sama beliau. Hari ini sama saya Ade Reza Muhammad. Nah, pembahasan kita hari ini itu ada kaitannya sama bahasa. Sering nyadar nggak sih kita, para siswa, para santri, atau mungkin orang-orang umum di luar sana, sering apa ya, ngerasa bosen saat lagi belajar suatu bahasa, entah bahasa Arab, bahasa Inggris, atau bahasa apapun itu. Karena kata guru sih, oh iya belajar bahasa supaya nanti bisa ke suatu tempat, ke daerahnya, misalkan ke Inggris, ke Arab, dan lain sebagainya. Tapi ternyata nggak semua orang bisa dapetin tuh tujuannya belajar bahasa, sehingga ya udah males-malesan, akhirnya nyerah di jalan, baru bisa sedikit udah nggak mau lanjut lagi gitu. Nah, hari ini kita sama-sama cari tahu apa tuh alasannya orang bisa semangat belajar bahasa tuh apa ya gitu. Nah, untuk cari tahu itu, kita hari ini kedatangan seorang tamu namanya Bang Syauki ya Bang ya. Halo Bang. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bang Syauki? Alhamdulillah sehat. Nah, beliau ini katanya bisa 7 bahasa, bahkan lebih. Kita hari ini akan gali sama-sama ya, kok bisa kita yang hanya 1-2 aja udah bosen banget, tapi beliau bisa semangat 7 dan lebih bahasa berbagai negara, oke? Nah, untuk memulai, kita pengen dengar dulu nih, walaupun nanti di sini ada CV ya, kita pasang CV-nya. Silahkan di pause dan lihat sendiri aja karena saya bacanya sampai capek saking banyaknya pengalaman beliau, luar biasa sekali. Nah, untuk itu sebelum memulai kita pengen dengar dulu nih latar belakang Bang Syauki nih, nama lengkap, lahirnya di mana, mungkin orang tuanya asli orang mana nih, apakah Inggris Jerman orang tuanya, barangkali kan makanya bisa banyak bahasa, barangkali mana tahu gitu kan. Nah, kita kenalan dulu sama teman-teman Sobat Podcast namanya. Sobat Podcast namanya Sobat DM. Silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum Sobat DM sekalian. Jadi langsung saja perkenalkan, nama saya Syauki Arinal Haq. Kalau mau pakai gelar ada LCMA. Jadi lahir tanggal 18 April 1995. Insya Allah masih muda. Di kota Medan. Jadi yang perlu digarisbawahi, saya memang dari dulu perantau, keluarga juga perantau. Ayah asli Bekasi, tapi ada keturunan juga dari Sumedang, kemudian juga ada turunan dari Aceh. Kemudian ibu itu aslinya Kerawang, tapi kakek dari ibu saya itu orang Tasik, sedangkan nenek dari ibu itu orang Kerawang. Kemudian tinggal saat ini di Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung, seperti itu. Kalau proses pendidikannya nih, gimana nih? Dari SD mungkin dulu di mana sampai kemudian kuliah? Saya SD pun itu namanya SDIT Imam Bukhari. Kalau rumah saya tadi di Cileunyi, Bandung, saya SD keluar kota di Jatinangor, Sumedang. Meskipun ya samping-sampingan tapi tetap keluar kota. Kita pulang pergi itu pakai jemputan seperti itu. Memang darah perantau sudah dari dulu. Kemudian lulus dari SD, saya lanjut masih kecil langsung mondok. Jauh sekalian, langsung ke Pondok Modern Darussalam Gontor. Masuk tahun 2007, ya betul. Kemudian selesai tahun 2013.
kemudian ada pengabdian karena di sana wajib pengabdian setahun, maka saya selesai resminya 2014. Oke. Kemudian ada gap year setahun, kita persiapan istilahnya tebar pancing ya, karena dari dulu pengen ke luar negeri. Saya coba ke Pakistan, saya coba ke Mesir, kemudian ke Yaman, beberapa negara lain. Ke Turki juga, alhamdulillah rezekinya dapat ke Maroko di Sidi Muhammad bin Abdullah University dari tahun 2015 sampai 2018. Selesai dari Maroko sama ada gap year. Kayaknya menarik kalau coba negara lain ya. Nggak selesai-selesai ya, Nggak guys. selesai-selesai, belajar terus. Seru Iya. kalau misalkan sudah menikmati namanya proses belajar, serunya belajar. Akhirnya saya coba beberapa negara, ke Belanda, ke Perancis, Australia. Ya ada yang sukses, ada yang gagal. Akhirnya rezekinya dapat ke Rusia. Di kota Kazan, nama kampusnya Kazan Federal University. Aduh, nyebutnya aja udah susah tuh, Bang. Iya, atau Oke. versi bahasa Rusianya ya, Kazansky Privolsky Federalny Universitet. Please, Seperti Bang, itu. stop, Bang. Iya. Pusing ya, Bang. Kemudian Oke. di Kazan dari tahun 2019 persiapan bahasa 1 tahun, 2019 sampai 2020. Kemudian kuliah seriusnya 2020 sampai 2022. Alhamdulillah baru selesai. Kemudian saat ini sedang gap year 1 tahun, persiapan tahun depan. Insya Allah tahun depan mulai bulan Oktober, mohon doanya saya lanjut untuk S3. Kali ini di Saint Petersburg State University. Mungkin yang senang bola kenal ada Zenit Saint Petersburg gitu ya. Oke, seperti itu. iya, kita tahu Zenit. Ya, Oke. seperti itu. Oke. Wah, saya sampai jangankan bacanya ya, dengarnya aja kok nggak habis-habis perjalanannya Abang ini ya gitu. Tapi dari tadi tuh kita mulai bisa ngebaca tuh ya. Abang nih bisa beberapa bahasa, minimal berarti tadi ada Rusia, ada Turki yang kesebut, tadi ada Maroko begitu ya. Ya, betul. Tapi bisa sebutkan nggak tuh apa aja tuh bahasa yang Abang bisa nih? Jadi yang saya pede, istilahnya bisa debat dengan orang setempat, bisa saya katakan ada 6 bahasa asing sama 1 bahasa Indonesia, 7 ya total. Oke. Bahasa Inggris, Arab, Prancis, Oke. Spanyol, Rusia, dan Turki, ditambah dengan bahasa Indonesia. Itu yang kita berani debat. Gitu. Ngomong sama Ça va bien, merci. cuma bisa itu aja kalau saya. Artinya apa kabar ya, Apa bahasa kabar, Prancis ya. gitu. Saya hanya sempat belajar coba-coba, ya itulah tadi belajar bahasa Prancis dan Jepang, tapi hanya basic saja gitu. Makanya ketika ketemu ada Abang Syauky, wah saya tertarik nih pengen ngobrol supaya saya dapat semangat lagi, karena sempat mau coba lanjutkan kursus lagi, tapi ternyata mahal banget tuh gitu. Iya, Artinya betul. saya butuh semangat lebih tuh begitu. Nah, dari 7 bahasa itu artinya sudah ke berbagai negara tuh Bang ya. Betul. Bisa sharing nggak sih negara favorit apa tuh yang udah dikunjungin? Mungkin saya sebutkan dulu ya beberapa negara ya, biar jadi motivasi juga buat adik-adik. Iya. Jadi bisa jadi saat ini tahun 2023 bermimpi dulu, mungkin 3-4 tahun ke depan bisa mengunjungi negara-negara tersebut. Amin. Saya pernah ke Oman, Arab Saudi, Oke. Mesir, Iya. kemudian Maroko, Turki, Azerbaijan, Oke. Rusia, kemudian yang transit-transit kalau dihitung itu Iya. ada Qatar, Uni Emirat Arab, sama Oke. Thailand. Jadi Oke. total di paspor saya ada 10 cap dari negara beda-beda. 10 sebetulnya. guys, kalian pengen gak sih itu kehidupan impian lagi? Kalian bahkan lebih iri lagi sama beliau ketika saya tanya ini, Abang kerjanya apa? Saya kerja di mana-mana. Jadi kalau misalkan ditanya resminya, saya sebagai peneliti. Jadi kerja saya itu hanya di depan tablet saja. Ketika ada misalkan karena bidang saya itu di hubungan internasional, jadi ketika ada konflik Rusia Ukraina saya tulis penelitian kemudian dikirim seperti itu. Kemudian nanti akan dikasih imbalan. Belum lama ini ada konflik juga antara Tajikistan dengan Kirgistan. Saya bantu tuliskan artikel dikirim dan alhamdulillah juga ada seperti itu. Jadi publikasi jurnal sebagainya. Jadi lebih ke kegiatan ilmiah penelitian seperti itu. Oke. Kalau kita pengen lebih bikin teman-teman menggiur nih, boleh sebut sedikit nggak sih? Maksudnya bisa menghasilkan seberapa? Ya kalau boleh tipis-tipis ya. Baik. Berbagi sama teman-teman. Oh kalau belajar berbagai bahasa tuh saya ternyata hidupnya terjamin gitu. Ya, baik. Gimana? Jadi di harga Indonesia ya, bukan harga luar negeri, untuk penerjemah lisan yang nemenin tamu-tamu, 1 jamnya itu dihargai Rp400.000. Wow, kebayang Jadi guys ya. 60 menit itu 400.000. Kalau sehari itu kita nemenin saja, itu paketnya bisa sampai 3 juta rupiah sehari. Jadi bayangkan ada acara 10 hari, berarti kita bisa meraih keuntungan 30 juta.
untuk penerjemah resmi bahasa. Itu baru satu bahasa ya. Kalau misalkan itu bahasa yang favorit, misalkan bahasa Inggris, Iya, bahasa Arab iya. yang banyak yang Iya. tahu. Untuk seperti bahasa Rusia, kemudian bahasa Portugis yang jarang-jarang, Iya. itu 1 jam saja bisa 500.000, 600.000, tergantung kesulitan bahasa. Gimana masih pengen jadi polisi, jadi dokter dan lain-lain? Kenapa nggak belajar bahasa aja? Iya, seperti itu. Tanpa mengecilkan yang Belum lain lagi ya. nanti ada mengajar online. Kemudian yang ngajar online yang bersertifikat itu bisa 80.000 sampai 100.000. Mhm. Itu 1 jam, 1 murid. Seandainya dalam kelas itu ada 10 orang murid, misalkan berarti dikali 100.000. Jadi 1 juta dalam sekali ngajar 1 jam. Seperti itu. Itu tadi yang membuat saya mundur belajar bahasa Perancis untuk ke level selanjutnya. Itu saya nanya sama pihak course-nya atau kursusnya, 1 jam berapa? 600.000. Wah. Jadi inilah luar biasanya gitu, punya kemampuan bahasa itu ternyata dihargai banget ya. Berarti Betul. bener apa tuh hadisnya tuh, Bang? Ini mungkin kalimat mutiara bahasa Arab ya. Oh gitu ya. Ini karena katanya perkataan Umar, tapi saya belum yakin. Oke. Bunyinya seperti ini. Man arafa lugata qaumin amina makrohum. Barang siapa mengetahui bahasa suatu bangsa, maka akan selamat daripada tipu daya mereka. Seperti itu. Itu apa ya? Terbukti gitu ya. Terbukti, sangat terbukti. Gitu, sangat terbukti. Nah, saya rasa ya, Bang Syauqi ini sama seperti kita nih. Dulu pernah nyantri juga, tadi kan Betul. cerita bahwasannya pernah santri di Gontor. Kayaknya ya kita santri tuh boro-boro punya kepikiran untuk bisa sampai 7 bahasa. Nah, artinya kan kalau waktu kecil belum pernah cita-cita itu, belum punya impian itu, kapan mulai punya titik itu tuh gitu? Kapan titik awalnya? Oh iya, saya mau belajar berbagai macam bahasa. Sebenarnya seperti ini ya, lebih kayak takdir mungkin ya, bisa saya katakan, karena dari SD memang hobinya itu lihat peta dunia, ngapalin ibu kota, terus nama benderanya bagaimana, nama mata uangnya apa. Oh, berarti terlihat dari kecil ya? Iya, Oke, yang oke. istilah RPUL itu ya. Nah, seneng gitu ya? Senang Oke, gitu, oke, seperti oke. itu, sesuatu yang baru. Oh, seperti ini. Bendera merah putih itu ternyata tidak hanya Indonesia. Ada negara satu lagi, Monaco. Cuman Indonesia lebih panjang, Monaco itu lebih kotak, seperti itu. Kemudian merah putih merah itu akan berubah jadi Austria kalau ke atas ke bawah. Tapi Ayo kalau ke guys, kalian samping, tahu nggak guys? kalau merah putih merah ke samping itu negaranya Peru, seperti itu. Oke. Jadi memang sudah ada kesenangan Oke. seperti itu. Kemudian kita ke SDIT, itu ya belajar agama. Kemudian di pondok, itu juga kita belajar agama plus belajar bahasa. Tapi mungkin titik perubahan saya itu sekitar kelas 3 atau kelas 4 ya, di Gontor, atau mungkin kelas 3 SMP, kelas 1 9 SMA berarti ya. sekarang ya? Iya. Oh, iya. Itu alasannya simple. Karena saya senang sepak bola, senang futsal. Itu kalau misalkan kita beli baju Adidas atau Nike, itu kan di belakangnya ada tulisan. Misalkan kaos ini dibuat di Cina. Kemudian bahasa Inggrisnya misalkan this cloth is made in China. Yes. Kemudian ada bahasa Prancisnya, cet vêtement est fabriqué en Chine, seperti itu. Iya, Kemudian bahasa Spanyol, esta roba está fabricada en China. Oh, sepertinya menarik. Ada beberapa kosakata sama. Kayaknya kalau saya belajar, ya cepet kok bisa gitu. Sesimpel itu ya. Sesimpel itu. Kaos guys, apa Kaos yang bola. bisa merubah hidup kalian? Kaos bola. Iya. Oke. Terus gimana proses belajarnya tuh? Apa yang bikin excitednya tuh terus berkelanjutan, semangatnya tuh terus ada gitu? Itu apa ya gitu? Jadi karena memang di Gontor itu waktu saya pesantren itu kan memang sudah diajarkan dasar-dasar belajar bahasa, bagaimana diberi kosakata tiap harinya 3 kosakata baru, kemudian diterapkan dalam jumlah ya, dalam kalimat, kemudian dipraktekkan ngobrol sama temen. Itu bahasa Arab bahasa Inggris, tapi saya rasa bosen bahasa Arab bahasa Inggris terus. Kayaknya seru kalau belajar bahasa baru. Saya main ke kamar teman saya, itu nemu ada kamus Indonesia, Inggris sama Jerman. Nah itu dari itu saya coba terjemahkan satu-satu. Misalkan kepala bahasa Inggrisnya itu head, bahasa Jermannya apa? Cari di kamus. Oh ternyata Kopf gitu. Kemudian tangan itu bahasa Inggrisnya hand, tapi bahasa Jerman sama tulisannya tapi dibacanya hand. Seperti itu.
Kemudian akhirnya saya minta dikirimkan oleh orang tua kamus. Jadi kalau santri-santri diminta kirim makanan, saya diminta kirim kamus. Kamus bahasa Prancis, kamus bahasa Jerman, seperti itu. Akhirnya ya karena menarik seperti itu, kemudian juga ditambah dengan lagu-lagu, ditambah dengan film-film. Jadi ya semangat itu selalu ada. Tidak hanya bosen gitu ya, karena tidak hanya baca tapi juga dengar. Juga ngobrol. Ada tamu dari Jerman, saya ajak ngobrol, wali murid, ada santri dari Jerman. Oh, asik ternyata ngobrol dengan orang asing. Kayaknya alam sangat mendukung ya. Iya, alhamdulillah. Makanya tadi saya bilang sepertinya memang sudah takdir ini ditunjukkannya ke arah sana. Kalau alam mendukung, tapi bagaimana orang tua? Orang tua justru sangat mendukung. Gimana mereka supportnya itu seperti apa sih? Pertama tadi ya, ketika saya santri itu jauh-jauh. Kalau di Bandung itu ada toko pusat namanya Palasari, buku-buku lama itu keliling-keliling, istilahnya kayak sarang semut itu kan ya, keliling satu-satu nyari kamus bahasa Prancis, nyari kamus bahasa Jerman, bahkan pernah ketukar antara Jerman sama Belanda karena orang tua nggak tahu ya, kayaknya sama aja bahasanya. Tapi saya bilang ini bahasa Belanda Bu, bukan bahasa Jerman. Gitu. Kemudian itu dikirim. Kemudian juga kalau saya belajar otodidak dulu rata-rata, kemudian setelah merasa yakin, saya pengen kursus. Nah, itu biaya kursus dibiayain, itu bentuk dukungan orang tua. Kemudian setelah kursus itu kan kita butuh sertifikat. Akhirnya untuk mengambil sertifikat ada ujian juga, yang kadang biayanya mahal, tapi ya didukung juga seperti itu. Alhamdulillah saya sudah punya 5 sertifikat resmi ya. Bahasa Perancis saya level sudah B2, itu istilah sudah boleh bekerja, sudah boleh belajar di Perancis. Bahasa Inggris IELTS, mungkin yang tahu skornya, saya alhamdulillah dapat 7,0 IELTS. Kemudian juga bahasa Rusia saya sudah lulus, itu ada karena sertifikat kuliah itu sama seperti kemampuan bahasa. Bahasa Arab juga punya. Kemudian bahasa Turki saya sudah punya A2, mungkin saat ini sudah di level B1, sudah intermediate. Oke. Nih saya ada pertanyaan mungkin pribadi ya, tapi begini. Selain kemampuan bahasa yang tadi bisa sampai membuat Mas Shoki bisa dapat banyak penghasilan dari situ, menurut Mas Shoki, soft skill apa sih di sisi selain bahasa tadi yang membantu hidupnya Mas Shoki sekarang nih gitu? Mungkin karena saya menyesuaikan sama zaman. Jadi zaman sekarang itu sangat dibutuhkan kemampuan teknologi. Entah itu baik ya bagaimana bermedsos, bagaimana buka aplikasi, itu kemudian bagaimana ya soalnya semua materi itu sudah ada di internet seperti itu. Jadi mungkin alhamdulillah saya mengikuti perkembangan zaman, bagaimana belajar online, bagaimana ada Duolingo, kemudian kanal-kanal YouTube yang bagus untuk belajar itu apa. Jadi mungkin itu yang sangat membantu saya. Nah, itu pertanyaan selanjutnya saya. Iya. Channel YouTube apa nih yang sering ditonton? Channel favorit. Kalau misalkan untuk tontonan seru-seruan, itu ada namanya Geography Now. Geography Now. Itu dibuat oleh Barbie sih, dia sering ngomong namanya. Orang Amerika keturunan Korea. Nah, itu menceritakan semua negara, budayanya, sejarahnya, hewan-hewannya, makanannya, dari huruf A sampai Z. Jadi saya pelajari satu-satu, oh seperti ini. Ternyata mempelajari negara itu seru. Itu untuk yang tontonan, yang seru-seruan. Kalau untuk belajar, mungkin teman-teman yang mau belajar juga, sahabat DM ya yang mau belajar, bahasa Inggris itu ada namanya BBC Learning English. BBC Learning English. Yang bagus itu ada 6 Minutes English. Jadi nanti ada percakapan dalam bahasa Inggris. Itu untuk persiapan IELTS. Ya ngomong-ngomong saya IELTS tidak pernah ikut kursus. Langsung ikut ujian, langsung dapat nilai 7,0. Karena itu kurang lebih ada 250 video, saya tontonin satu-satu. Kosakata baru saya catat, oh begini pengucapannya. Itu hasil language is practice ya? Iya betul. Sama satu lagi ada masih BBC juga, itu namanya English in 1 minute. Jadi apa perbedaan antara neither sama either, kemudian antara house sama home, itu apa dijelaskan seperti itu. Dan saya sering nonton, gitu. Jadi bermanfaat insya Allah. Oke, tapi kita mau coba sekali lagi mundur ya. Waktu kita di pondok dulu, ada istilahnya broken language. Ya. Kita tuh ini adalah apa ya, unek-unek saya, perasaan saya sih begini nih. Kita dulu ada istilahnya tadi broken language yang kalau ngomong tuh kayak you don't go there dong. You here aja misalkan. La takun kadzalik misalkan. Jadi
bahasa Indonesia yang diinggriskan atau diarabkan sehingga itu Datang-datang makan, coming eating gitu iya ya. gitu kan. Jadi kok kayaknya nggak keren ya Iya, gitu berbanding dengan yang saya tahu di sekolah-sekolah yang konotasinya internasional, mereka kok bisa sangat berbangga untuk menggunakan bahasa dengan fluent gitu, dengan bahasa Inggris yang ya benar-benar berbicara bahasa Inggris gitu. Nah, setuju nggak sih kalau itu yang bikin apa ya, semangat belajar anak-anak itu di sekolah yang pada umumnya belajar bahasa itu jadi eh, tidak se-excited yang benar-benar pakai bahasa Inggris dengan nyata gitu. Setuju atau gimana pendapat Mas Oki? Saya bisa katakan, ya saya setuju. Karena memang yang saya rasakan juga dulu, saya ingin belajar bahasa resmi, sempurna seperti itu ya. Tapi justru teman-teman di samping itu kayak gembosi gitu. So Inggris ke Inggris itu, bahasa Arab seperti itu. Jadi apa namanya? Jadi apa dikatain orang Arab so Arab loh. Jadi memang mungkin yang saya lihat perbedaannya karena memang di pondok itu rata-rata orang belajar bahasa itu karena dipaksa kan? Iya. Dipaksa. Sedangkan di sekolah-sekolah internasional orang belajar bahasa kemudian berprestasi itu ada hadiah. Jadi mereka berlomba untuk memperbaiki bahasa sesempurna mungkin seperti itu. Jadi intinya untuk belajar bahasa itu ya kembali apa namanya harus ada lingkungan, harus ada dukungan orang sekitar seperti itu. Jadi harapan saya yang institusi-institusi yang mencoba menerapkan bahasa minimal buat dulu satu klub yang memang anak-anak itu saling mendukung satu sama lain. Itu kemudian nanti dari satu klub ini misalkan 15-20 orang diperluas, akhirnya mungkin seluruh santri yang ada itu malah berlomba ingin bahasanya bagus. Jadi buat sampling ya, ya buat betul, sebuah kelompok betul. yang apa? Kalau Tim tim inti, khusus, ya tim tim inti, intinya tim kayak khusus, gitu. tim inti. Oke. Nah, kalau mungkin tadi itu juga salah satunya, tapi begini. Kita tuh ada tagline kita di sini yaitu apapun cita-citanya, mondoknya di DM aja, Darul Ma'arif aja. Itu kita sebagai fasilitator, sebagai guru, sebagai staff, sebagai seniornya pada adik-adik kelas gitu, berusaha untuk menyerap sebanyak mungkin apa sih maunya para santri, para teman-teman sekalian gitu. Mereka cita-citanya apa ya gitu, dan kita bisa memfasilitasi apa ya. Nah, kalau flashback lagi, jika misalkan ternyata pada saat anggaplah kelas 5 atau berarti kelas 11, kelas 12 dulu waktu SMA, waktu di pondok, ternyata misalkan anggaplah saat itu sudah punya cita-cita saya pengen punya belasan bahasa misalkan atau minimal ini 7 bahasa. Harapannya tuh pengen waktu itu seandainya dulu saya difasilitasi apa, seandainya dulu saya disupport apa, itu apa? Seandainya dulu bisa flashback gitu. Baik, zaman saya sekolah itu tahun 2011-2012, sekedar info, itu internet tidak secepat sekarang ya. Betul. Google Translate itu hanya 1-2 kata saja, mungkin pengucapan pun belum jelas. Iya. Jadi saat itu pun kayak kamus-kamus, apalagi aplikasi-aplikasi di HP yang bisa belajar bahasa itu tidak ada seperti itu. Jadi saya di pondok itu nyari bahasa Prancis, nyari bahasa Jerman, Rusia itu tidak ada karena hanya bahasa Arab, bahasa Inggris. Jadi ya alhamdulillah sekarang teknologi lebih maju. Jadi ya seandainya saya bisa mengembalikan waktu ya, saya saja istilah dengan susah payah bisa selevel ini. Seandainya saat itu Google Translate sudah secepat ini, kemudian aplikasi permainan bisa belajar bahasa itu lebih cepat, mungkin level saya bisa lebih tinggi dari sekarang. Seperti itu. Jadi adik-adik yang sekarang harusnya lebih berprestasi kan dibanding saya, karena sudah lebih mudah segalanya. Berarti support dari sisi teknologi ya, ya, betul, pemanfaatan teknologi yang lebih tinggi. Ya, betul. Oke. Saya mau nyebrang nih pertanyaannya. Maaf ya loncat-loncat, Ya, tapi nggak siap. apa-apa deh. Tadi S2-nya di Rusia, di Rusia. Ya, betul. Apa tuh ya? Lupa saya. Saya dulu pernah tahu tuh halo apa ya bahasa Rusianya ya? Privet Privet gitu atau ya. resminya Здравствуйте. Privet Ya, privet saja ya. Privet, tapi lupa barusan. Tapi katanya di sana pernah apa? Jadi ikut serta di NU atau gimana dulu? Ada cerita di sana? Iya, betul. Jadi alhamdulillah saya diamanatkan sudah periode pertama sudah selesai, sekarang masuk periode kedua sebagai wakil ketua pengurus cabang istimewa Nahdlatul Ulama Federasi Rusia dan Eropa Utara, atau mungkin dicari di Instagram PCINU FREU FREU seperti itu. Oke. Sebagai wakil ketua, alhamdulillah kita adakan acara, ya saya bantu seperti itu. Oke, kalau apa ya?
kegiatan ke-NU-an di sana seperti apa ya sebagai seorang minoritas ya? Minoritas kan Ya, berarti di sana betul. itu gimana? Bisa cerita sedikit? Jadi mungkin yang berbeda ya, yang khas dari PCNU Freo ini, karena kita belajar itu hampir tidak ada yang jurusan agama. Entah itu teknik, ada yang itu robot, Iya, ada yang iya, itu iya. roket, kemudian ada yang tambang, politik. Jadi istilahnya, dan santri-santri itu ya hanya mungkin sekitar 15-20 orang saja. Jadi kita bentuk PCINU Freo itu bukan karena kita satu background, tapi kita sama-sama, kami ingin menjaga agama kami ingin belajar Islam, karena tidak diajarkan sama sekali di Rusia ya. Kalaupun dengerin di masjid sebagainya, ya beda, kurang nyentuh dibanding dalam bahasa sendiri. Akhirnya yang hadir di anggota kami pun itu tidak semuanya background-nya NU, Iya, unik. istilahnya sejarah NU nggak tahu. Yang penting kami ingin menjaga agama, saat ini yang paling bergeliat itu NU. Kita ikut saja, seperti itu. Entah itu afiliasinya ke kelompok lain, itu tetap kita terima. Seperti itu. Dan kita sering bahas itu, pembicaraan yang simple. Jadi tidak seperti di negara lain sudah bahsul masail. Istilahnya teman-teman kami, hukum bagaimana sholat itu dijamak saja antara 4 sama 2 aja itu belum tahu. Seperti itu. Istilahnya kalau misalkan sholat itu telat, karena misalkan sedikit info, kalau misalkan ada kuliah hari Jumat, itu ya tidak bisa dibolos. Itu bagaimana cara mengakalinya. Oh, ini pernah ada di film Habibie Ainun atau apa ya? Oh, 99 Cahaya di Langit. Iya, betul. Oh, iya. Kemudian juga mungkin yang ini sedikit ada cerita ya. Jadi kan di sana musim panas. Iya. Rusia itu kan negara paling utara di dunia. Jadi musim panas sangat panjang waktu sholatnya, kemudian musim dingin sangat pendek. Musim panas, kalau puasa, itu kita sahur jam 12 kurang 15 malam. Malam 12.15. Oke. Itu sudah subuh. Jadi sebelum itu sudah harus selesai makan. Sedangkan buka puasa itu jam setengah 9 malam. Setengah 9, 10, 11, 12. Jadi kita hampir 21 jam puasa. Jadi setelah buka puasa, itu kan langsung sholat maghrib, Iya. langsung sholat isya. Setelah sholat isya taraweh, panitia langsung bagikan nasi kotak. Kemudian langsung ngomong, ayo cepat-cepat dimakan. 15 menit lagi kita sholat subuh. Allahu Akbar. Seperti itu. Jadi, ya seperti itu. Itu yang kita ajarkan. Bagaimana hukumnya, kalau misalkan tidak kuat, apakah bisa diganti. Masih sesederhana itu kalau di PCNU Rusia. Gitu. Nah, tapi kalau tadi soal apa namanya, kita jangan ke bahasa terus ya. Iya, Jadi betul. kita ke sini juga. Tadi tuh kalau gimana, banyak nggak sih yang nggak kuat di sana gitu suasana, barangkali teman-teman ada yang mau kuliah di sana juga gitu, kondisi tadi puasa di sana tuh seperti itu, banyak nggak sih yang nggak kuat, lalu gimana tuh? Kalau ini puasa di puncak musim panas, alhamdulillah memang ada pendapat imam yang lain yang bilang, karena kita misalkan matahari baru terbit itu jam setengah 3 pagi, itu sudah terang ya, sudah terbit. Jadi satu pendapat bilang, ya udah matahari terbit jam berapa, ada jadwalnya, itu kita tiap hari harus ambil jadwal, karena perubahan waktu itu sangat drastis, bisa 5 menit lebih cepat. Jadi bilang, terbit jam berapa, kurangi 2 jam. Jadi sebelumnya kan jam 12 kurang 15, terlalu ekstrim. Sedangkan kalau misalkan matahari terbit setengah 3, ya kurangi 2 jam, berarti setengah 1, itu subuhnya. Minimal ada 45 menit tambahan buat sahur, seperti itu. Wow, perspektif ini kita perlu dengar sih ya, Iya, guys, betul. teman-teman yang di Indonesia. Ada gitu ya. istilahnya di sana, waktu isya hilang, waktu isya dihilangkan, kemudian waktu sholat digantungkan, itu ada seperti itu, istilah seperti itu. Ada, ya tadi makanya saya berpikir bahwasannya kita biasa ya sholat isya ntar dulu deh, jam 9, Iya, jam 10, betul. jam 11 gitu Iya. kan. Lah kalau di sana bagaimana isya sama subuhnya saja jaraknya sudah luar biasa Iya. dekatnya gitu. Mungkin saya pernah nulis juga di NU Online tentang keunikan waktu sholat Rusia. Mungkin kalau saya izinkan, saya jelaskan sedikit Iya, di iya, sini ya. boleh. Jadi waktu isya itu kan setelah matahari tenggelam, masih ada cahaya. Itu kan waktu maghrib ya, masih ada cahaya Oke, di iya. cakrawala, di ufuk. Betul. Kemudian setelah benar-benar hitam, itu waktu isya. Kemudian ketika muncul cahaya lagi, itu waktu subuh. Itu. Bagaimana kalau misalkan tenggelam matahari, cahaya tidak hilang, sampai hari berikutnya benar-benar tidak gelap, selalu ada cahaya. Iya. Itu. Jadi istilahnya tidak ada waktu isya yang resmi itu. Iya. Akhirnya ulama setempat bilang, kami ini sudah tidak bisa menghitung waktu sholat berdasarkan fenomena alam. Jadi kita istilahnya nyerah saja, kita gantungkan waktu sholat ke kota muslim terdekat yang masih bisa dilihat.
Akhirnya waktu kota Kazan itu digantungkan seperti kota Astrakhan, selatan Rusia, atau kota Baku di Azerbaijan seperti itu. Karena hilang waktu isya-nya. Unik banget ya, unik banget. Nah, kejadian seperti ini itu bikin Mas Syauqi jadi lebih legowo nggak sih sama hukum-hukum yang ada gitu? Jadi lebih fleksibel gitu nggak sih? Betul, mungkin satu sisi lebih fleksibel, mungkin sisi yang lain lebih mencari info. Jadi kita bandingkan pendapat ini, bandingkan pendapat ini, ternyata ini ada yang membolehkan, ini ada yang melarang. Titik perbedaannya di sini. Karena kita kan pengen tahu yang boleh itu bagaimana. Jadi cari info sebanyak-banyaknya. Ya alhamdulillah akhirnya kita tidak kaget kalau misalkan bilang itu melarang. Kita pun ternyata pendapat lain ada lah yang membolehkan. Seperti itu. Seru ya, seru banget, seru unik. Iya. Nah, kalau kita kembali lagi nih, masih di Rusia. Kenapa Rusia? Kenapa kuliah di Rusia ya? Baik, jawabannya simple. Kalau saya juga sama. Jangan bilang karena salju ya. Nah, itu hampir mau saya bilang ya. Jadi, jawaban sebagai manusia normalnya, karena Rusia itu negaranya indah, negaranya luas, pemandangan alamnya bagus. Ada salju, kemudian gedung-gedung Eropa indah banget, itu seperti itu. Kalau jawaban lebih ilmiahnya, karena fokus saya di hubungan internasional, di hubungan internasional tuh ada 5 negara yang punya hak veto. Rusia, Amerika, Inggris, Prancis, sama Tiongkok, Cina. Jadi kalau mau belajar HI, belajarlah di salah satu dari 5 negara pemain utama di politik dunia ini. Akhirnya saya belajar ke Rusia, alhamdulillah cara belajarnya cocok. Makanya setelah selesai S2, saya putuskan kayaknya S3 di Rusia saja. Saya bisa belajarnya, kemudian nilai saya juga jadi besar di sana di Rusia. Jadi seperti itu. Dan orang-orangnya baik-baik, tidak seperti yang diberitakan media ya. Orang Rusia itu bawa senjata kemana-mana, mafia gitu ya. Seperti itu. Baik-baik di sana. Nenek-neneknya sopan, kemudian anak-anak kecilnya ramah, tidak mengganggu seperti itu. Iya. Oke. Nah, kalau pertanyaan selanjutnya, kalau ada yang mau ngikutin langkahnya nih, HI itu apa sih? Ya, kita bisa sharing sedikit sama adik-adik kita ya. HI itu hubungan internasional. Jadi yang kita bahas itu bukan antar manusia sama manusia, tapi manusia dalam sebuah perkumpulan yang dinamakan negara. Seperti itu. Bagaimana negara A berinteraksi dengan negara B. Kalau misalkan ada ketidaksetujuan, konflik, bagaimana kedua negara ini menyelesaikan. Seperti itu. Kemudian kalau mau kerjasama, bagaimana cara mereka bekerja sama. Kemudian kalau dua negara, misalkan ada negara ketiga, negara keempat, negara kelima, mau ikutan, bikin organisasi. Itu seperti ASEAN ya, itu kan negara-negara Asia Tenggara. Itu bagaimana cara mendirikan, kemudian apa saja yang mereka omongkan, kemudian ya itu program kerja. Jadi kita membahas manusia dalam sebuah kelompok yang dinamakan negara. Seperti jadi itu. Penggantinya Pak Luhut, Pak Mahfud, Pak Prabowo, dan kawan-kawan. Iya, memang generasi muda harus ada yang paham seperti ini. Iya. Apa akan ada rencana ke depan untuk melanjutkan beliau-beliau itu di posisi sana? Ya, kalau misalkan takdir membawa ke sana, kemudian kalau bisa membawa maslahat untuk orang banyak, ya kenapa tidak? Seperti itu. Mungkin bentuk dakwah saya bukan dengan ceramah di masjid, bukan dengan menjadi imam, tapi seperti ini. Karena saya rasakan dengan belajar HI, justru semakin paham bagaimana negara-negara Islam. Jadi jangan dibilang kita belajar HI tidak belajar Islam. Betul. Kita pelajari semua. Turki Utsmani kenapa muncul, kenapa jatuh. Kemudian Abbasiyah, Umayyah, semuanya. Negara-negara sekarang. Afghanistan kenapa jatuh, sedangkan Qatar kenapa naik. Seperti itu. Indonesia, Malaysia satu kembar, saudara seperti itu. Kenapa Malaysia di atas, Indonesia di bawah. Kemudian saat ini kenapa Malaysia ekonomi turun, sedangkan Indonesia ekonominya tetap stabil. Itu kita pelajari. Itu. Iya. Ini sejalan banget sama cita-citanya Kiai kita Pak Haji Dedi Wahidi itu. Makanya beliau itu sekarang sedang mengajak kita, mensupport kita untuk terus berpikir, ya sudah ada sih yang jadi kiai, ada sih yang jadi ustadz, tapi ya jangan semua. Ya, ada yang jadi dokter, ada yang jadi polisi, ada yang jadi HI dan lain sebagainya. Karena dakwah itu yang nggak hanya di masjid gitu. Seperti tadi ada ruang-ruang besar yang perlu juga diisi oleh santri-santri seperti kita dan teman-teman sekalian gitu ya. Nah, mungkin ini kita udah lumayan lama juga nih obrolan kita. Alhamdulillah nggak terasa ya. Tapi
dengar-dengar katanya baru mendapat berkah nih minggu-minggu ini. Apa nih? Apa nih? Boleh cerita sedikit? Ya, alhamdulillah. Jadi mungkin hubungan saya dengan DM juga akan semakin kuat ya. Alhamdulillah. Bisa Karena sering di sini ya? ya mungkin Gimana tuh? seminggu yang lalu, alhamdulillah saya baru datang sama keluarga untuk melamar ya seseorang di Allah, sini di mabruk alaik. tetangga ya, kecamatan tetangga di Kerangkeng seperti itu. Masya Allah. Itu nih, ini salah satu kesempatan yang bisa kalian dapat kalau kalian juga kuliah di luar negeri. Gimana ketemunya tuh sama yang itu? Nah, itu ketemu ketika sama-sama kuliah S1. Jadi saya kakak kelasnya, dia adik kelasnya. Oh, seperti itu, jadi sama-sama. jangan-jangan diajarin bahasa juga nih. Betul sekali. Awalnya gitu Iya. ya. Karena saya bikin bisa jadi jembatan Iya. guys, belajar bahasa. kursus bahasa Oke. Turki, kemudian kursus bahasa Cina. Kok saya temukan ada yang satu yang semangat sekali, itu seperti reaksinya beda. Itu ya, alhamdulillah saya dekati ya. Seperti itu jadi. Jadi satu passion. Ya, bisa dibilang seperti itu. Dia senang belajar gitu. Tidak hanya belajar bahasa tapi senang belajar sesuatu yang baru. Oke. Terakhir nih, lagi ada progres ke depan, ada bahasa-bahasa yang mau ditambahkan lagi ke dalam list yang 7 tadi atau gimana? Saya masih terus belajar bahasa Mandarin, bahasa Cina, karena meskipun saya tahu kaidahnya, ngomong di depan orang Cina tetap disalah-salahin. Saya nggak ngerti omongan kamu. Kemudian juga sekarang saat ini lagi ngetren bahasa Korea. Gitu. Saya kosakata dasar bisa, tapi untuk debat belum bisa. Sarangnya. Saranghe, seperti itu kamsahamnida, ya saya pelajari. Kamsahamnida. Di Rusia juga ada kursus bahasa Korea, saya ikuti seperti itu. Sama mungkin saya senang bahas sejarah, maka bahasa Persia saya kira butuh juga untuk dipelajari. Rusia, Cina, Iya. Korea. Iya. Oke. Bahasa-bahasa Jadi, penting dunia. iya, dan tadi mungkin untuk menyentuh anak muda ya, tadi Korea dan Iya, kawan-kawan. betul. Tadi karena peran dakwahnya juga tadi bisa Iya, masuk ke sana. Dari yang tadi banyaknya bahasa tuh ya, bisa nggak sih kita minta satu kata yang bagus nih? Misalnya saya ingin sekolah di Darul Ma'arif, tapi dengan berbagai macam bahasa. Bisa bang ya? Boleh, kita Boleh. coba ya. Oke, kita dengarkan. Saya ingin belajar di Darul Ma'arif. Ya. Itu dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Inggris, I want to study in Darul Ma'arif. Oke. Oke. Dalam bahasa Prancis, je veux étudier dans l'école de Darul Ma'arif. Seperti itu. Dalam bahasa Spanyol, yo quiero estudiar en la escuela de Darul Ma'arif. Hala Madrid. Hala Madrid. Vamos. Iya. Bahasa Rusianya, я хочу учиться в этой школе Darul Ma'arif. Kemudian bahasa Arab kita semua tahu, ana urid an adrusa fi hadhil madrasah Darul Ma'arif. Mungkin kemampuan saya terakhir bahasa Turki ya. Ben bu okulda Darul Ma'arif öğretmek istiyorum. Atau bahasa Cinanya ada tambahan, wo xihuan sueshi zai ce suexiao Darul Ma'arif. Oke, kita nggak tahu ya dia bohong atau enggak ya. Tapi luar biasa, kita kasih tepuk tangan. Luar biasa sekali. Sudah mulai pusing ya dengerinnya, tapi itulah dengan bisa jadi bisa kasih jembatan buat kita untuk belajar kemanapun. Untuk menutup perjumpaan kita hari ini nih, saya sangat berterima kasih, sangat bahagia, sangat senang sekali karena saya juga jadi ikut membara nih. Mungkin teman-teman di sana juga oke, ternyata keren ya, bisa banyak bahasa Ya, gitu. betul. Ada pengetahuan baru ya, insight baru ya. Iya, insya Allah ada insight baru sih, banget gitu. Tapi kita minta deh satu kata, satu kalimat, atau ya boleh panjang juga nggak apa-apa. Ada nggak sih hal yang ingin disampaikan kepada para pendengar di sana, mungkin santri atau adik-adik kelas di sana, atau yang baru mau nyantri, yang kaitannya bisa dimotivasi oleh Bang Shoki? Baik, saya perhatikan, saya pernah ke luar negeri, kemudian membandingkan beberapa jenis sekolah di Indonesia. Bisa saya katakan bahwasanya pesantren itu justru saat ini tempat yang paling bagus. Karena ya pendidikan karakter dapat, pengetahuan juga dapat, dan yang punya hobi-hobi unik-unik itu difasilitasi, yang senang musik, yang senang sepak bola, yang senang bahasa, seperti itu. Jadi, dan saat ini pun alumni-alumni pesantren itu malah kiprahnya justru lebih bagus. Di luar negeri itu lebih tahan banting, seperti itu. Jadi kalau misalkan saat ini diomong, ke pesantren nanti ketinggalan zaman, justru saya bilang, justru saat ini zaman itu menuntut lebih baik ke pesantren daripada sekolah yang lain, seperti itu. Setuju banget. Ya. Oke, terima kasih banget Mas Ya. Shoki. Terima kasih, saya bahagia sekali Ya. lagi saya sampaikan. Sama-sama. Tuh, sudah dengerin apa yang disampaikan Bang Shoki, betapa nikmatnya bisa banyak bahasa. Jadi mulai sekarang belajar bahasa ya, semangat, karena itu ternyata benar-benar terbukti bisa menjembatani hidup kita gitu ya. Jadi
kita akhiri perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa apapun cita-citanya, mondoknya di DM aja. Mohon maaf atas banyak yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.